Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Dimas Suroh, akuntansi syariah 2, NIM 204105030015. Tugas ekonomi mikro Islam. Nomor 1. Paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Dalam konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas ilahiyah yang menetapkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip syariah. Akidah yang baik diharapkan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good governance dan market disiplin yang baik. Oleh karena itu, akidah menjadi fondasi paling utama guna menopang syariah dan akhlak serta kesetiakawanan. 2. Mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam mencapai falah? 1. Maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. 2. Maslahah adalah kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan karena bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah agama, moral, intelektual, dan keluarga. Dan jika semua sudah terpenuhi, maka akan tercapainya falah tersebut. Permasalahan dalam mencapai falah. Dalam permasalahan mencapai falah, banyak yang harus dilakukan karena setiap kesuksesan berawal dari usaha yang keras. Masalah-masalah yang dihadapi seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan seseorang yang menjadi kendala tercapainya falah. 3. Ada definisi falah. Falah adalah kemuliaan, kemenangan, kesuksesan. Falah dalam ekonomi Islam, yaitu falah merupakan tujuan hidup manusia yang dibawa oleh Islam pada dasarnya. Setiap makhluk hidup menginginkan kesejahteraan, dan untuk mencapai tahap ini manusia harus mengenal apa masalah yang terjadi di sekitarnya. 4. Apa saja kajian ekonomi dalam mikro Islam? Kajian tersebut antara lain ruang lingkup makro dan mikroekonomi, ekonomi Islam, dan paradigma rancangan bangunannya, aliran-aliran ekonomi Islam, konsep ekonomis pasar dalam Islam, konsep produksi dan konsumsi dalam Islam, dan konsep harga dalam Islam. 5. Jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Dalam hadis bahwa setiap muslim wajib membagi makanan yang dimasukkannya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Diharamkan pula bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tanggung jawabnya yang menderita kelaparan. Hal ini adalah tujuan konsumsi itu sendiri, di mana seseorang muslim akan lebih mempertimbangkan maslahahnya. Pencapaian maslahah tersebut merupakan tujuan dari syariat Islam, yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Apa definisi konsumsi? Konsumsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Manusia selalu membeli semua kebutuhannya, baik barang maupun jasa. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. 7. Bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Bagaimana perbedaan keputusan dan maslahah? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara maslahah dan kepuasan dapat terlihat pada perbedaan keduanya, yaitu maslahah mengandung dua unsur, yaitu manfaat dan berkah, di mana ketika kegiatan konsumsi memperhatikan kehalal haramannya, maka akan mendapatkan manfaat fisik serta
keberkahan berupa pahala. Namun, berbeda dengan seseorang yang mengkonsumsi makanan yang tidak mempermasalahkan kehalal haramannya, maka ia tidak memperoleh maslahah berupa berkah, tapi hanya kepuasan berupa rasa kenyang. 9. Coba terangkan formulasi maslahah. Maslahah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. Namun, ketika sesuatu yang dianggap maslahat itu menyangkut persoalan yang tidak ditentukan ketentuannya di dalam nas, baik bersifat sejalan atau bertentangan, para ulama berbeda pendapat atas kesegalaannya. Salah satu contoh yang menarik adalah di dalam kitab Al-Mustafa karya Al-Ghazali. Menurutnya, maslahah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi standar ketentuan sebagai berikut. Pertama, ia sejalan dengan tindakan-tindakan syara. Kedua, ia harus berkategori maslahah darurat atau hajat yang menempati kedudukan darurat. Ketiga, memenuhi kriteria darurat kulliyah universal dan qat'iyah pasti, minimal pada kasus-kasus ditentukan Al-Ghazali atau seumpamanya. 10. Paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang di duniawi dan ukhrawi. Maslahah dalam konsumsi yang di duniawi adalah kesejahteraan uang bersifat sementara, dan maslahah yang berukhrawi adalah kesejahteraan yang bersifat seterusnya atau bisa juga yang kekal, istilah lainnya permanen. 11. Apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Yaitu bahwa semakin banyak suatu barang dikonsumsinya, maka tambahan kepuasan marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsinya akan menurun. 12. Jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Perbedaannya berada pada kesejahteraan. Kalau muslim lebih meningkatkan kesejahteraan bersama atau keseluruhan, tapi kalau non-muslim lebih mementingkan kesejahteraan individual atau kelompok. 13. Jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Perbedaan pandangan antara besarnya utility menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka, sedangkan analisis ordinal besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka. Analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal utility, pendekatan marginal, sedangkan analisis ordinal menggunakan analisis indifferent kurva atau kurva kepuasan sama. 14. Apa definisi dari marginal maslahah? Maslahah marginal adalah perubahan maslahah, baik berupa manfaat ataupun berkah, sebagai akibat perubahannya jumlah barang yang dikonsumsi. 15. Jelaskan maksud dari kebutuhan syaruriyat, hajflot, dan tahsiniyat. Daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. 16. Mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Kebutuhan hayat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak
terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaraan bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Al-tahsiniyat adalah tersir, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Karena konsumsi yang hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan dan keindahan diperlukan asal tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31-17. Jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Perbedaan antara barang komplementer dengan barang substitusi. Barang komplementer adalah barang yang sifatnya dipakai bersama atau saling melengkapi. Sedangkan barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan. 18. Apa definisi dari komplementer sempurna, dekat atau jauh? Komplementer sempurna adalah barang yang harus digunakan dengan barang komplementernya. Artinya adalah penggunaan barang satu dengan barang yang lain harus memiliki rasio 1:1. Contohnya kopi dan gula. Perfect substitusi pengganti nomor 19. Perfect substitusi pengganti sempurna atau substitusi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dipandang identik, baik dari segi fitur, kualitas, maupun dari elemen produksi lainnya. Di sini, perusahaan tidak dapat membangun diferensiasi untuk membedakan dengan produk pesaing. Oleh karena itu, dimensi harga sangat menentukan pemerintah membedakan produk pesaing. Oleh karena itu, dimensi harga sangat membantu pemerintah kedua barang tersebut. Close substitutis pengganti dekat atau substitutis dekat adalah jenis produk yang memberikan karakteristik kinerja yang mirip. Mereka juga memiliki karakteristik yang secara luas mirip dalam hal keselamatan untuk digunakan. Terakhir, produk tersebut ditargetkan pada pasar geografis yang sama. 20. Contoh komplementer sempurna. 1. Gula dengan kopi. Gula adalah kebutuhan komplementer. Jika Anda ingin membuat kopi di rumah, bisa dibayangkan bagaimana rasa kopi jika gula tidak Anda masukkan ke dalamnya. Maka dari itu, dalam kasus ini gula adalah produk komplementer yang menjadi pelengkap saja. 2. Smartphone dengan paket data. Smartphone juga barang komplementer, karena untuk bisa digunakan dengan baik dan memuaskan dibutuhkan barang pelengkap yaitu paket data. Memang tanpa paket data, sekalipun ponsel tetap bisa digunakan untuk nelpon dan SMS, tetapi nilainya meningkat karena ada paket data di dalamnya, yang nama fungsinya untuk browsing internet dan nonton video di YouTube. Contoh komplementer dekat, komplementer dan gas. Contoh komplementer barang adalah kompor, yang mana kompor ini tidak mungkin bisa berfungsi dengan baik jika tidak ada gas.
Nah, gas di sini bisa disebut barang pelengkap, sedangkan kompor adalah barang pokok. Jika hanya kompor, tentu nilainya tidak terlalu besar, karena barang ini tidak bisa digunakan untuk memasak makanan. Jikapun menggunakan minyak tanah, pasti waktu masukkan untuk matang lama. Ketika itu dibutuhkan namanya gas. Nah, jika kompor sudah lengkap dengan gasnya, tentu nilainya semakin meningkat. Bahkan per unit kompor gas ada yang berharga sampai puluh juta rupiah. Televisi dengan remote. Televisi juga termasuk barang komplementer, karena Anda tidak mungkin bisa menonton televisi dengan nyaman jika tidak ada remote control di dekat Anda. Maka dari itu, nilai TV akan meningkat jika lengkap dengan remote-nya. Memang tanpa remote, sekalipun TV masih bisa hidup. Akan tapi Anda harus jauh bangun untuk menghidupkannya, apalagi jika ingin menonton televisi, jadi jarak jauh. Tentu remote sangat dibutuhkan untuk pindah-pindah channel tanpa berjarak dari tempat duduk. Contoh komplementer jauh. 1. Pisau cukur dan silet. Kombinasi produk semacam ini dapat menguntungkan karena orang perlu membeli merek pisau cukur tertentu dengan pisau cukur dan mereka secara teratur perlu diganti. 2. Mobil listrik dan panel surya. Memiliki mobil listrik dapat meningkatkan kebutuhan listrik. Orang yang membeli mobil listrik cenderung tertarik pada panel surya karena nilai yang terkait dengan keberlanjutan, ketahanan, dan kemandirian. Contoh substitusi sempurna. Contoh barang yang dianggap pengganti sempurna adalah Coca-Cola dan Pepsi. Contoh lainnya sepeda motor Honda dan sepeda motor Yamaha, Indomie, dan mie sedap, dan lain sebagainya. Contoh substitusi dekat. Ketika harga Coca-Cola naik, konsumsi seharusnya beralih ke Pepsi. Namun, banyak konsumen lebih suka merek Coca-Cola daripada Pepsi. Konsumsi yang lebih menyukai merek tertentu daripada yang lain tidak akan mempertukarkan keduanya, tidak mau berganti. Sebaiknya, konsumen yang cenderung juga suka dengan Coca-Cola, misalnya, akan tersedia untuk menukar lebih banyak Pepsi yang lebih sedikit Coca-Cola. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.